Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ibu-ibu semuanya sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi modul 1 pembebasan dari modul 1 guru penggerak yang telah saya laksanakan kemarin selama 3 bulan setengah pembelajaran kami. Langsung saja saya membawakan acara pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Sukamti. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sebelum pembukaan kita mulai, mari kita bersama-sama kita akan bersyukur kepada Allah Taala karena pada hari ini kita semua masih diberi beberapa kesehatan, kenikmatan, sehingga kita semua dapat tumbuh di tekanan satu dan kami dalam keadaan segala manfaat. Ibu di sini saya membuka Ibu Siti Rahayu mau mencarikan modul pertama pendidikan guru penggerak tingkat 1 ini. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halang setengah pun. Dan Ibu kami mohon untuk mengikuti sebaik-baiknya Ibu ya, nanti sampai selesai. Dan Ibu Siti Rahayu SPD semoga semangat Ibu ya. Pembukaan saya dan sekian. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan hari ini ibu-ibu semuanya, rekan guru di Desa Gendungan sudah dapat menghadiri undangan saya tentang sosialisasi modul 1, yaitu tentang paket guru penggerak yang pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalankan selama 3,5 bulan terakhir. Langsung saja ya ibu-ibu, saya akan ini ada gambar ya ibu tentang tokoh pendidikan Indonesia. Siapa yang kenal? Sinten Bu? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan mungkin dunia ya. Ki Hajar Dewantara itu tokoh pelopor pendidikan nasional yang ada di Indonesia, yang mempunyai moto gitu, ing asa sing keluarga, ing ngajur mangun karsa, tuturi handaya. Ya, terima kasih sekali dunia, dan betul sekali untuk pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian langsung saja ya, pengalaman belajar selama menjadi calon guru penggerak dimulai dari siklus merdeka. Artinya yaitu mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi memahami koneksi antar materi dan aksi nyata. Merdeka berpikir sama dengan merdeka belajar. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dia memiliki keyakinan menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Saya ulangi ya, Bu. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun, dalam arti menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang dibilang dunia tadi ya sangat betul sekali, yaitu filosofinya yaitu ing ngarsa sungtulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani.
Jadi di depan memberikan teladan, di tengah mendampingi, dan di belakang memberi motivasi agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak. Kodrat anak di sini adalah bermain. Bermain merupakan kegemaran anak, kesukaan anak. Melalui pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, yaitu budi pekerti. Salah satu permainan tradisional yang sudah kita kenal mungkin dahulu ya, yaitu congklak. Congklak itu mengajarkan strategi dan matematika. Dengan bermain congklak kita bisa berhitung, bisa juga strategi. Oh, setelah ambil sini habisnya di sana, gitu ya. Kemudian gobak sodor. Gobak sodor itu juga memberikan nilai dan strategi. Kemudian bermain balok. Bermain balok juga meningkatkan imajinatif anak, kreativitas, membangun. Pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini ada sebuah kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bebas dari segala ikatan dengan suci hati menghamba pada sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan bukanlah tabula rasa. Pendidikan itu bukanlah tabula rasa di sini, yaitu bukan kertas putih yang suci. Anak-anak bukanlah kertas putih yang suci, melainkan anak itu merupakan sudah memiliki kekuatan kodratnya, masih sama, walaupun masih sama-sama. Anak-anak itu sudah mempunyai minatnya sendiri-sendiri. Tujuan pendidikan menuntun, yaitu menuntun dalam arti memfasilitasi atau membantu untuk menebalkan garis-garis yang samar agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam arti kita sebagai pendidik itu hanya menuntun lakunya anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut mencapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Kemudian bagaimana cara menebalkannya? Cara menebalkan garis yang sama-sama tadi yaitu dengan budi pekerti. Budi pekerti dalam arti kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disebutkan monggo Ibu? Biar ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, yang keenam berbineka global. Ya, global. Ya, terima kasih Bu Atun. Ya, agak ya, nggak ngantuk. Ya. Betul sekali. Profil pelajaran Pancasila di sini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Mandiri di sini kalau anak-anak TK ya sudah berani ditinggal, sudah bisa memakai baju sendiri, tidak nangis. Kemudian kalau bergotong royong, apa Bu? Bisa dunia mungkin memberi pendapat. Kalau untuk anak-anak TK saling membantu, sama-sama, ya, benar sama-sama, ya. Kemudian kreatif dalam arti anak-anak tadi ya, bila menggambar hanya satu gambar, contohnya di guru, tapi anak-anak sudah bisa menambahi gambar samping-sampingnya, termasuk kreatif, kemudian bernalar kritis dan berkebinekaan global. Berkebinekaan global dalam arti anak-anak juga harus kita sebagai pendidik juga harus mengetahui apa yang ada yang menjadi perkembangan zaman. Kemudian pendidikan tidak hanya monoton,
hanya pakai kertas pensil saja, tapi bisa divariasikan dengan media-media pembelajaran seperti PPT, misalnya memakai laptop ataupun memakai gadget. Bisa ya Ibu? Monggo selanjutnya. Kemudian pendidik diibaratkan seperti petani. Petani di sini seorang petani menanam jagung, hanya dapat menuntun tumbuh jagung, memperbaiki kondisi tanah, memelihara jagung, memupuk, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Dalam arti pendidik hanya dapat merawat, mengarahkan. Nah, anak nanti perkembangannya mungkin ya ada jagungnya yang belum bibitnya kurang baik, jadi menjadi jagung yang bagus, yang super. Mungkin ada yang bibitnya dulu bagus kok menjadi buang-buang. Nah itu merupakan sudah memang kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun lakunya, tidak dapat disamakan mengurus tanaman padi dengan mengurus tanaman jagung. Pastilah berbeda-beda ya cara merawatnya, cara mendidiknya. Jadi per individu pun cara kita mendidik anak pun berbeda-beda. Ini contohnya tadi ya Ibu. Demikian tadi Ibu-Ibu yang saya dapat sampaikan. Kemudian lanjut. Selanjutnya saya sambung ya Ibu dengan modul yang kedua. Tadi kan modul pertama yaitu 1.1 tentang filosofi pendidikan belajar dewantara. Yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilai dan perannya? Ini ya Ibu ya. Nilainya guru penggerak diharapkan mampu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Kemudian perannya diharapkan dapat memimpin pembelajaran dengan kreatif, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, menggunakan komunitas praktisi. Ini contohnya ya Ibu, dengan mandiri yaitu dengan belajar daring secara mandiri, membuat kegiatan pembelajaran secara mandiri, mungkin itu kegiatan mandiri. Kemudian inovatif terhadap pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak hanya monoton dengan buku dan alat tulis, kita juga bisa memvariasikan kegiatan pembelajaran dengan hal-hal yang menarik dan edukatif untuk anak. Kemudian reflektif di sini yaitu meninjau kembali, mengulang kembali apa yang telah kita laksanakan. Misalnya RPP yang telah kita buat kemarin apa yang kurang kita bisa perbaiki lagi. Kemudian menindaklanjuti apa yang kurang dari yang kemarin kita buat. Nah ini diharapkan menjadi coach bagi guru lain. Mudah-mudahan ya Ibu ya. Amin. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam arti di sini anak-anak dilatih untuk menjadi pemimpin, misalkan dalam demo tadi ya, memimpin upacara untuk melatih kemandirian dan menjadi murid menjadi pemimpin. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Dalam arti contoh saya yaitu komunitas dengan guru kelas. Misalnya saya dengan Bu Aton atau Bu Sawitriani Basuki menjadi komunitas praktisi guru kelas, yaitu bersama-sama merembuk tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk anak-anak, yang terbaik untuk anak-anak. Nah, komunitas itu bisa besar menjadi komunitas, misalnya komunitas guru PAUD penghitungan, gitu ya Bu. Demikian tadi nilai dan peran.
Saya lanjutkan ya Ibu dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Apa itu visi? Visi merupakan tujuan. Visi itu merupakan impian yang kita yakini akan terlaksana pada suatu hari. Latar belakangnya dari visi yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu serta budi pekerti sebagai fondasi guru sekolah. Saya yakin untuk mewujudkan merdeka belajar, maka profil pelajar Pancasila harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Visi yang kemarin saya ajukan yaitu mewujudkan siswa yang unggul dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Kekuatan di sini yaitu apa yang kita punya untuk mewujudkan visi. Jadi tujuan kita apa? Nah, kekuatan kita apa? Modal kita apa? Itu kekuatan kita. Kekuatannya yaitu murid itu sendiri, kemudian kepala sekolah sebagai manajer sekolahan, sebagai pemangku kepentingan sekolahan, kemudian mereka sejawat, orang tua, semua pemangku kepentingan serta sarkas. Tanpa adanya kolaborasi tersebut, maka visi pun akan sulit untuk diwujudkan. Tapi adanya kolaborasi dengan murid, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, semua pemangku kepentingan, serta sarkas yang memadai, insya Allah visi akan segera terwujud. Kemudian bagaimana cara kita membuat visi, yaitu dengan IR atau inquiry apresiatif, yaitu mengeksplorasi paradigma. Paradigma itu pemikiran baru tentang pemahaman baru. Apa yang akan kita menjadi sebuah impian kita, yaitu dengan metode Bagja. Bagja itu membuat pertanyaan, oh apa ya yang akan saya kembangkan, kemudian ambil pelajarannya apa, kemudian gali mimpi, apa yang ingin mimpinya itu apa, kemudian jabarkan rencananya apa, terus kemudian atur eksekusi. Ini dokumentasi aksi nyata ya. Mencari profil untuk belajar di internet sebagai acuan kita, menggambar tentang impian murid. Langsung. Ini dokumentasi saya kemarin ya, untuk mewujudkan visi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Salah satunya yaitu pelatih upacara bendera pun juga saya terapkan di situ, karena upacara bendera merupakan menciptakan kepemimpinan murid dengan berlatih upacara bendera tersebut. Kemudian dokumentasi selanjutnya yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan membiasakan anak-anak beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, salah satunya dengan mengikuti sholat duha. Kemudian kegiatan pemberian makanan tambahan sehat untuk membentuk anak yang sehat dan mandiri. Dan untuk saling gotong royong kemarin ya, mungkin semuanya juga ada kegiatan peduli bencana Semeru, yaitu walaupun sedikit tapi anak-anak ikut berlatih menyumbang. Demikian tadi visi dari guru penggerak. Kemudian dilanjutkan dengan modul keempat yaitu budaya positif. Okay. Selanjutnya yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, di sini ada dalam kegiatan guru penggerak
Saya didampingi oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Heli, beliau dari Kalimantan, kemudian Ibu Siti Khadijah dari Karanganyar. Beliau selalu mendampingi dan mengarahkan serta memotivasi saya sebagai calon guru penggerak hingga saya termotivasi dan ingin terus belajar. Modul 1 yang saya pelajari tadi yaitu tentang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga visi guru penggerak, kemudian yang keempat yaitu budaya positif, dan kemudian semuanya itu tercover dalam profil pelajar Pancasila. Tadi ya sudah diungkapkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian asasnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan individunya. Kemudian tadi profil pelajar Pancasila yang sudah diungkapkan, dan metodenya Bagja, nilai dan perannya. Ini visinya tadi. Kemudian Bagja tadi mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Kemudian budaya positif. Apa itu budaya positif? Dari tahapan Bagja dalam mewujudkan visi, maka akan tercipta kebiasaan baik yang bisa dijadikan budaya positif di sekolah dengan lingkungan yang aman, nyaman, tertera, membuat peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Strategi untuk mewujudkan budaya di sekolah yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua posisi kontrol, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima restitusi. Disiplin positif yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal di mana seorang mampu menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan yang bermakna. Posisi kontrol merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Posisi kontrol yang sering dilakukan guru-guru adalah biasanya guru itu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Kemarin sudah saya terapkan insya Allah dalam kegiatan bersama anak-anak, yaitu membuat kesepakatan kelas. Salah satunya yaitu saya membuat di sini ada pohon kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan antara guru dan anak-anak. Kami hanya bisa menggambarnya saja karena anak-anak mampunya hanya baru menggambar keinginannya. Misalkan kesepakatan kelas itu bukan merupakan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas yaitu hanya guru sendiri yang membuat, guru sendiri yang menempelkan, anak-anak harus mematuhi. Tapi kalau di kesepakatan kelas yaitu anak-anak ikut andil, ikut berpendapat dengan apa yang diinginkannya. Misalkan membuang sampah pada tempatnya Bu Guru, ya. Terus apalagi anak-anak yang diinginkan tidak boleh ditunggu Bu Guru, nunggunya harus di luar, ya. Oke. Terus apalagi ini saling jabat tangan, tidak boleh nakal-nakalan. Nah ini kita di sini ada gambarannya di sini, mohon kesepakatan kelas yang telah kami buat kemarin.
Kemudian restitusi. Restitusi itu kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dengan cara menstabilkan identitas, kemudian kita semua akan melakukan hal yang baik. Ini ya, ada segitiga restitusi dalam suatu contoh kasus, yaitu bila ada anak berebut makanan tersebut, kemudian anak tersebut tiba-tiba nangis, yang satu nangis, yang satu berebut. Terus bagaimana cara kita mensegitiga restitusi? Cara pertama yaitu kita stabilkan anak-anak itu dengan cara kebaikannya. Bertanya kepada anak-anak, "Hei nak, tadi kamu menstabilkan dulu ya. Kenapa kamu makan boleh ya, anak-anak, makan boleh, makan itu boleh, nggak apa-apa. Tapi dulu dengar tadi temanmu nangis. Kenapa?" Nah, itu menstabilkan. Bahwa setelah itu kita validasi tindakan. Cara untuk efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan itu menanya mengapa. Kenapa kamu tadi merebut makanan? Dan itu terus kita keyakinan kelas itu kita membalikan lagi ke kesepakatan kelas. Anak-anak, ya, kalau sama temannya itu yang sopan, kita kalau mau minta itu izin dulu. Nah, tapi kita sembari mendengarkan apa yang diucapkan anak-anak itu punya tujuan. Tadi lapar aku belum sarapan di rumah. Jadi aku terus ngerebut makanannya tadi, Mbak Lina. Itu tapi berarti tujuannya anak-anak itu kebutuhan dasar manusianya itu yaitu apa? Lapar tadi yang tadi Mbak, yang kebutuhan dasar manusia sebagai kebutuhan dasar manusia ini untuk bertahan hidup, yaitu survival. Ternyata dia itu makan tadi untuk kebutuhan hidup karena perutnya lapar, makanya dia bertindak merebut makanan tersebut. Nah, kemudian setelah kita segitiga restitusi, kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya, yaitu bagaimana kalau disepakati kelas. Jadi kalau mau minta makanan itu bilang, jangan berebut, nah gitu ya. Terus kita berarti dari menstabilkan identitas ke validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tidak langsung ke anak, coba kuwi, ini gak apa langsung kita menyalahkan anak, tidak boleh. Jadi kita harus dari menstabilkan identitas dulu. Itu contohnya. Dengan budaya positif sekolah yang aman, nyaman, tentram, dan bermakna dapat membantu siswa mewujudkan merdeka belajar sesuai filosofi Diasa Dewantara yang dimulai dari diri sendiri, kemudian menggerakkan orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan dan prinsip universal yang disepakati. Dalam arti di sini yaitu dari pribadi saya sendiri mungkin juga harus banyak belajar tentang filosofi pendidikan Diasa Dewantara itu, baru mungkin bisa mengajak lingkungan saya, mungkin dari lingkungan rekan sejawat guru rekan kelas saya, kemudian bisa mungkin rekan lingkungan, mungkin semuanya ya gitu. Kemudian nilai dan perannya tadi ya, diharapkan guru dapat mendapatkan posisi kontrol sebagai manajer dan memberikan ada peserta didik untuk menemukan solusi dan permasalahan. Nah, ini rencana tindakan aksi nyata yang telah disepakati. Posisi kontrol di sini yaitu merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Nah, diharapkan posisi kontrol yang sering dilakukan guru. Ini contoh dari guru sebagai penghukum, mungkin ada yang tahu ibu-ibu. Mau apa? Mungkin pas waktu ada kesalahan guru langsung menegur anak secara langsung, terus mengasih ampun. Itu ya. Seperti itu. Ya, makasih Mbak.
Sri Astuti, ya. Dalam arti di sini guru sebagai penghukum, dalam arti mungkin kalau di anak TK mungkin ya ada sebagian guru yang tidak ada anak yang lambat menulisnya. Nanti kamu pulangnya terakhir ya. Terus suruh angkat kaki misalnya tubuhnya kalau mungkin tingkat SD ya. Ini sampai pelajaran terakhir. Kalau sekarang sudah tidak ada ya mungkin. Nah, terus kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Apa itu guru sebagai pembuat merasa orang bersalah? Yaitu dalam contoh kasus misalnya ada anak yang mengerjakan sesuatu atau menggambar atau apa tapi lambat sekali mungkin ya mungkin ada yang lambat sendiri tapi menegurnya itu dengan begini misalnya, hei nak begitu apa nggak kasihan sama ibu kalau jadi tunggu di luar sebegitunya kok kamu nggak mau tulis. Nah itu membuat anak merasa bersalah, oh iya aku salah gitu. Itu posisinya guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Kayak posisinya guru sebagai penghukum yaitu tadi dengan menghukum misalnya kalau di kelas besar suruh terlambat upacara suruh keliling lapangan berapa kali, nah itu sebagai penghukum. Nah kemudian sebagai teman dalam arti yaitu misalkan ada mainan yang berantakan, tapi terus saatnya pulang, saatnya aku nggak diberesin anak-anak, tapi dulu ikut membantu. Ayo anak ikut membantu. Jadi itu sebagai teman, Kemudian sebagai monitor, hanya memantau saja. Kemudian yang diharapkan itu guru semuanya itu menjadi manajer. Manajer dalam arti bisa menjadi manajer sebagai manajer itu bisa menanyakan keyakinan kelas tadi ya menjadi bisa posisi kontrol sebagai manajer. Demikian tadi ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya telah menghadiri sosialisasi yang saya sampaikan yaitu sosialisasi modul 1. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberi sehat, kita semua diberi panjang umur juga. Salam dan bahagia, salam Merdeka Belajar ya. Dalam kegiatan guru penggerak memang ada salamnya, salam dan bahagia. Semuanya monggo ibu, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada juga slogannya yaitu guru penggerak Merdeka Belajar gitu ya. Gerak, salam dan bahagia kita semuanya ya. 1, 2, 3. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iskurniawati dari TK 03 Ngintungan. Saya sangat senang sekali dan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Astuti dari TK 03 Ngintungan. Saya sangat senang sekali dalam mengikuti sosialisasi dari Ibu Sri Rahayu tentang guru penggerak, yaitu banyak pengalaman di dalamnya, yaitu saya bisa paham tentang segitiga restitusi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.